Mari kita memuji Tuhan. Shalom, selamat Shalom, pagi. haleluya, puji Tuhan. Mulia, sembah mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa
telah mati dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala siaran nonton pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Yosinta, Bu Nurmala, Moana Miguel, Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Pak Bambang Sujatmiko, selamat pagi. Bu Vera, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Pak Elias, Bu Elias, selamat pagi. Bu Rita Herawati, selamat pagi. Bu Rima, Pak Anton, Bu Viken, Pak Henry, good morning. CCMI, good morning. Semua yang sudah bergabung, Pak Biantoro, selamat pagi. Sudah sehat. Sudah sehat semua ya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan. Mari kita selesaikan pengertian tentang doa Bapa kami dengan kata-kata penutup. Memang di Matius ada, di Lukas enggak tertulis ya, yaitu doksologi. Apa artinya doksologi? Dokso artinya mulia, logi logos, yaitu firman. Ditutup dengan firman yang mulia, dalam arti kalau kita putus sampai ayat 13 aja gitu kok rasanya dim-dim putus. Maka dari itu diberi satu penutup doksologi, kidung pujian yang menghubungkan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dengan Allah Sang Khalik dan Sang Pemilik kita satu-satunya. Nggak masalah sih ditambahkan atau tidak, yang penting bahwasanya doa Bapa kami ini ditutup dengan suatu kemuliaan bagi Allah, yaitu kita baca ungkapan terakhirnya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ungkapan ini sebagai kalimat penutup yang juga menunjuk bahwa Allah melalui kuasanya yang maha dahsyat mampu mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Amin. Ungkapan ini muncul karena rasa kagum akan keberadaan Allah yang maha kudus dan maha mulia itu. Jadi doa, kesimpulannya doa Bapa kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus bukanlah sekedar doa yang tidak mempunyai arti ya, dan bukanlah suatu ketentuan model doa yang harus diucapkan persis dengan kata-kata dalam doa tersebut untuk dihafal atau diucapkan berulang-ulang menjadi mantra ya. Namun dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan rumusan doa yang benar. Tuhan Yesus telah memberikan doa Bapa kami ini selaku model doa yang real, yaitu doa Kristiani yang sangat berbeda dari orang Farisi dan orang kafir. Walaupun doa Bapa kami ini bernuansa Yahudi, tetapi ini sangat berbeda dengan orang-orang Farisi dan orang kafir bangsa Yahudi. Orang dapat mengucapkan doa Bapa kami ini secara munafik ya.
atau secara mekanis diucapkan berulang-ulang sebagai hafalan. Tetapi kedua-duanya ini bisa dilakukan bersama-sama. Namun jika yang kita ucapkan benar-benar mengungkapkan apa yang kita maksud, jadi murni dan tulus, doa itu harus murni dan tulus ya, tidak ada motivasi lain. Maka doa Bapa Kami ini adalah alternatif ilahi dari kedua bentuk doa palsu tersebut, ya, yang munafik dan yang diulang-ulang ya. Jadi kekeliruan orang munafik ialah kesukaan mereka mengutamakan diri sendiri. Jadi jika kita berdoa dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan mengutamakan diri sendiri, maka itulah ciri-ciri orang munafik ya. Sekalipun dalam doa mereka mengutamakan citra diri dan kehebatan penampilan dirinya di hadapan orang lain. Jadi jangan berdoa untuk dipuji orang ya. Tetapi doa adalah keinginan orang percaya yang merupakan ketergantungan mutlaknya kepada Allah, kepada namanya, kepada kerajaannya, dan kepada kehendaknya, bukan kepada diri sendiri. Jadi merupakan kebajikan yang mengesampingkan penonjolan diri orang munafik yang memanfaatkan doa sebagai sarana bagi kemuliaan dirinya sendiri. Ada enggak orang yang berdoa untuk dilihat orang dan untuk ingin dipuji ya, orang itu doanya bagus ya gitu. Siapa yang begitu? Nah itu bertobat ya. Ya toh Pak Gem. Iya. Kekeliruan orang kafir ialah sifat mereka yang acuh tak acuh. Ia hanya tahu berkata-kata, mengucapkan mantra atau doa yang diucapkan berulang-ulang, menyertakan nada suara pada ibadahnya yang tanpa makna. Jadi jangan beribadah tanpa makna ya, hanya pengulangan-pengulangan saja. Orang kafir itu mengucap tanpa memikirkan apa yang diucapkannya. Sebab yang penting baginya adalah volume, bukan isi volume. Tapi Allah tidak terkesan oleh kata-kata demikian. Maka Tuhan Yesus telah mengajari kita, mengajak kita berdoa untuk menyampaikan segala sesuatu yang kita butuhkan kepada Bapa kita yang di surga. Dan doa menjadi sarana hubungan personal antara Allah sebagai Bapa dengan anak-anaknya, dan dengan demikian menyatakan ketergantungan kita kepadanya setiap hari. Jadi doa itu merupakan pernyataan ketergantungan manusia kepada Allah setiap hari. Jadi orang-orang percaya dalam Kristus melakukan ibadah-ibadah kebalikan daripada orang-orang dari bukan Kristen ibadahnya ya. Bukan sebagai monoton, diulang-ulang, liturgis saja, pengulangan-pengulangan, tidak ada maksudnya, tidak ada rasa dari hatinya ya. Jadi doa Kristiani terpusat kepada Allah yang mengutamakan kemuliaan Allah. Jadi ini bertentangan ya dengan orang Farisi yang berpusat pada dirinya sendiri. Jadi semua doa orang Kristen harus mengutamakan kemuliaan kemuliaan Allah. Doa Kristiani adalah doa dalam roh, juga doa yang memakai akal budi. Nah ini yang penting ya. Merupakan pernyataan dari ketergantungan yang dihayati, bertentangan dengan doa orang-orang kafir yang diucapkan secara mekanis. Jadi kita sudah menyelesaikan pemahaman tentang doa Bapa Kami. Nah kita akan masuk ke dalam pertumbuhan rohani kita ya. Jadi saya simpulkan sekali lagi, hasil dari pemahaman prinsip doa Bapa Kami ini disimpulkan orang percaya yang berdoa kepada Bapa seperti berdoa kepada Bapaknya sendiri secara kekeluargaan dan berisi penyembahan kepadanya, pengagungan kepada Bapa sebagai Raja, yaitu menghormatinya, menuruti kehendaknya, membawa seluruh pergumulan kehidupannya kepada Tuhan, serta berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan semua orang, serta memohon agar dilepaskan dari yang jahat
si iblis ketika memasuki masa-masa sukar dalam kehidupannya. Dan ditutup dengan pengertian bahwa semua doa itu dipanjatkan kepada Bapa yang adalah satu kesatuan dengan Yesus Kristus sebagai anak. Jadi hal ini menjadi dasar bahwa berdoa harus ditutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan nama yang lain. Amin. Nah, inilah pemahaman doa Bapa kami yang secara konsep dari doa ini, ya, supaya kita bisa mengerti. Jadi tidak asal berdoa, tetapi berdoa yang kita mengerti gitu ya, tidak liturgi saja. Sikap yang baik, karena dalam doa itu kita menghadap Tuhan ya. Duduk Ya. ngomong dengan Allah. Ngomong dengan Doa Allah. duduk omong-omong sama Allah. Kita Ya, harus doa itu dengan menghadap Dia itu ya harus dengan ya, penuh hormat, penuh kesadaran penuh ya. kesadaran, tidak doa sembarangan, Nggak asal-asalan saja. Ya, kita emang bisa berdoa dimanapun sih, di mobil waktu kita nyetir kita juga bisa berdoa, tapi ya dengan juga sikap yang baik kepada Tuhan. Amin. Mari kita belajar tentang pertumbuhan rohani ya. Apakah rohani kita sudah bertumbuh? Ya. Hari ini kita renungkan. Apakah kerohanian kita ini maju dari tahun lalu atau tetap aja ya? Apa sih arti pertumbuhan itu? Pertumbuhan itu artinya berkembang ya. Kemajuan, ada kemajuan. Jadi rohani kita di samping jasmani juga memerlukan santapan atau berkaitan dengan roh. Jadi perlu makanan, perlu santapan perkembangan rohani kita. Pertumbuhan rohani adalah dasar bagi kehidupan orang percaya, seperti kebutuhan dasar dari fisik seseorang untuk bertumbuh. Kalau di hari-hari ini kita kenal kata stunting pada anak-anak, di mana anak-anak itu seharusnya usia sekian, seharusnya tumbuh kembangnya sekian, itu belum tercapai saudara ya. Jadi di Indonesia ini mengalami banyak anak yang mengalami pertumbuhan jasmaninya tidak sesuai dengan usianya, terlambat saudara. Nah, apalagi pertumbuhan rohani juga bisa diukur terlambat atau tidak ya. Usia itu tidak menentukan pertumbuhan rohaninya seseorang. Bisa saja usia sudah tua tapi kerohaniannya masih anak-anak ya. Jadi nggak seimbang, mengalami stunting rohani. Kerohanian yang tidak bertumbuh ya, stagnan. Nah, oleh sebab itu ada banyak cara dan upaya dilakukan oleh manusia untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Kesempurnaan pertumbuhan rohani yang penulis maksud di sini bukanlah kesempurnaan yang ditawarkan oleh dunia, melainkan kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi kita batasi pertumbuhan rohani ini di dalam kekristenan ya. Nah, di sini kita harus seimbang ya, sesuai dengan pertumbuhan kedewasaan kita pun juga harus makin dewasa di dalam kerohanian kita. Jika jalan keluar dari stunting tadi adalah memberi makanan yang bergizi, jadi mengejar keterlambatan usia dengan keterlambatan pertumbuhan badan, bisa dikejar dengan penambahan gizi, menambah asupan makanan, olahraga dan sebagainya. Kemudian kalau ada stunting rohani bagaimana? Mengejar keterlambatan rohani ini, bagaimana jalan keluarnya Pak Gem? Ya, baca firman, berdoa, dan mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Ada seminar, ada KKR, itu dikejar ya. Jadi betul-betul harus memenuhi target kita ya. Bukan targetnya orang lain, tapi diri kita sendiri. Sampai mana kita ini bertumbuh ya. Kalau kita mau mengetes rohaniku itu tumbuhnya sampai berapa sih? Gimana caranya Pak Gem?
ngetes kita ini sudah dewasa rohani atau enggak. Ya, kita melakukan di dalam kehidupan kita ada buah-buah roh enggak? Ya, ada buah roh atau juga karakter kita ada perubahan enggak? Ada perubahan manusia lama menjadi manusia baru ya. Ya. Ada hidup baru atau tidak ya. Jadi putuskan dulu bahwa Anda mau seperti Kristus ya. Tanpa keputusan ini sulit untuk bertumbuh ya. Rick Warren berkata demikian. Pertumbuhan rohani tidaklah otomatis, dibutuhkan komitmen yang terencana. Anda harus mau bertumbuh, memutuskan untuk bertumbuh dan melakukan upaya untuk bertumbuh, serta terus-menerus bertumbuh dalam pertumbuhan. Pemuritan yaitu proses menjadi serupa dengan Kristus selalu dimulai dengan suatu keputusan. Jadi pertama, putuskan dulu kamu mau bertumbuh atau tidak. Sebab kalau orang nggak mau bertumbuh, ditarik-tarik untuk bertumbuh ya nggak mungkin ya saudara ya. Jadi Kristus memanggil kita dan kita harus menanggapi. Ia berkata kepada Matius ya, ikutlah aku ya. Harus ada respon, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Jadi keserupaan dengan Kristus merupakan hasil dari kebiasaan membuat pilihan-pilihan seperti Kristus dan bergantung kepada rohnya untuk menolong Anda memenuhi pilihan-pilihan tersebut ya. Jadi begitu Anda memutuskan untuk bersungguh-sungguh menjadi seperti Kristus, Anda harus mulai bertindak dengan cara-cara yang baru. Jadi cara lama harus dibuang, ditinggalkan. Bisa enggak itu Pak Gem? Ya, Anda membuang cara lama Anda. Ya, diusahakan. Diusahakan. Ya dari diri kita sendiri mau enggak gitu loh. Ya, pertama dari diri kita sendiri mau enggak berubah menuju kebaikan, menuju ke Kristus. Jadi setelah mau, melakukan. Jangan cuma mau di mulut saja tapi kelakuan tetap. Saya mau menjadi seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus ya. Tapi tidak mau melakukan seperti Kristus. Nah ini pertanyaan, apakah stunting gitu ya? Anda akan perlu melepaskan beberapa kebiasaan lama ya. Kebiasaan lamamu itu harus diubah kalau kamu mau bertumbuh ya. Kebiasaan bangun siang hari ya, itu harus diubah. Saya tidak menuduh orang atau menganjurkan orang lain, tapi cara Yesus kan kita mau tiru ya. Kita lihat Yesus saja, jangan lihat orang. Saya mengikuti Yesus dan kepingin menjadi seperti Kristus ya harus bangun pagi. Nah, di gereja kami dulu waktu saya mulai kuliah, sekolah, ternyata harus mendengarkan renungan dalam bentuk radio ya. Radio itu harus disetel dan setiap pagi saya harus menulis apa yang difirmankan dalam radio tersebut. Nah, sebagai murid harus taat bukan ya? Itu saya pikir-pikir kenapa sih kok dilakukan seperti itu? Ternyata supaya saya bisa bangun pagi ya. Seluruh murid bisa bangun pagi. Biasa. Jadi caranya ada radio, kalau nggak salah waktu itu radio Batra Yuda ya, jam berapa? Jam 4:30 atau jam 5 gitu ya. Saya harus merilis kata-kata yang diucapkan oleh pengkhotbah di pagi hari itu di dalam satu bentuk tulisannya. Nah itu membuat saya akhirnya bisa bangun pagi saudara ya. Tuhan itu baik ya. Tuhan menginginkan anak-anaknya bangun pagi itu maksudnya apa begitu loh. Ternyata mana surgawi itu kan turun di fajar hari ya. Dan mana itu selalu baru setiap pagi. Supaya berkat yang Tuhan beri di pagi hari itu kita dapatkan gitu ya. Kalau kita tetap bubuk tidur, bubuk sampai siang, berkatnya sudah digondol orang lain, kita ndak uman ya. Karena apa? Mana itu ndak bisa disimpan, besok diganti baru lagi. Kalau nyimpen busuk ya. Jadi itulah saya mengerti hal itu. Iya, kita itu harus pagi. Bahkan orang-orang nenek moyang kita dulu sudah ngomong ya, bener nggak? Iya. Yang suka bangun siang harus bangun pagi.
mama mertua saya, coba Anda bangun siang, ditotok saudara, diketuk pintunya. Nah itu bagus ya. Ataupun kalau istirahat siang, sore, sudah diketuk pintunya, suruh cepat bangun. Cukup beberapa jam saja, enggak usah berlama-lama, mager ya, malas gerak ya. Benar itu saudara ya. Itu pelajaran dari Yesus pertama kali yang saya harus ikuti. Enggak usah sing angel-angel ya saudara. Bangun pagi. Nah, bisa enggak? Anak-anak kalau enggak bangun pagi pasti sekolahnya telat, ya kan? Pasti terlambat ya. Saya tuh pengen ketawa kalau lihat orang-orang yang enggak bisa bangun pagi itu. Saya pikir nanti kalau dia punya baby, mau enggak mau harus bangun pagi. Bener enggak ya? Baby itu jam 3 itu sudah nyanyi ya, betul enggak? Kalau enggak kelaparan ya nyanyi memuji Tuhan pagi-pagi itu udah ada di pokoknya bikin keributan gitulah. Mau enggak mau kan ngoceh-ngoceh kan itu alarm yang bagus ya, alarm alamiah gitu ya. Kalau ibu-ibu enggak bisa bangun pagi ya anaknya kelaparan enggak makan gitu ya. Jadi kita ingin seperti Yesus, tapi nggak mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Ya suwe. Targetnya itu selesainya lama ya. Seperti itu kapan? Mau seperti itu kapan ya? Nggak bakalan terjangkau, nggak bakalan tercapai. Tapi kalau kita komitmen sungguh-sungguh kita mau hidup berkarakter seperti Kristus Yesus, ya kita mulai melatih tubuh kita. Amin. Jadi tanggung jawab orang percaya adalah mengerjakan yang menjadi tanggung jawab orang percaya. Tanggung jawabmu sendiri-sendiri ya, tidak bisa nitip orang atau menyuruh orang lain ya. Allah akan mengerjakan bagian Allah. Jadi pertumbuhan rohani adalah suatu kerjasama antara orang percaya dengan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja sama bersama orang percaya secara aktif. Bukan saja Roh Kudus itu diam di dalam orang percaya, tetapi untuk mengubah orang percaya menjadi seperti Kristus, maka yang perlu diubah apa? Yang pertama, yaitu pola kita berpikir. Orang percaya harus mulai mengubah pikirannya seperti Kristus. Jadi perjanjian baru menyebutkan perubahan mental ini dengan kata pertobatan yang dalam bahasa Yunani dikatakan metanoia. Pembaruan pikiran, mengubah pikiran Anda. Perubahan ini adalah berhenti memikirkan pemikiran-pemikiran yang tidak dewasa, yang egosentris dan memikirkan diri sendiri. Jadi tes pertama adalah Anda egois apa enggak? Saya sering mengadakan tes secara tiba-tiba ya. Suatu hari saya membagikan kue-kue yang tidak sama ya. Kue-kue macam-macam kepada anak gereja anak atau sekolah minggu ya. Setelah mereka mengambil kue, silakan ambil kue masing-masing tapi jangan dimakan dulu. Mereka ambil yang diinginkan. Mereka ambil masing-masing, setelah itu mereka pegang dengan tangan kanan. Dan saya perintahkan untuk memberikan kepada orang di sebelah kirinya. Ngerti maksudnya ya? Jadi dia akhirnya mendapatkan kue yang bukan pilihan dia. Di situ ramai saudara-saudara. Ada yang dengan rela hati, ada yang enggak, aku yang ini aja gitu ya. Nah ini cermin ketidakdewasaan anak-anak ya. Namanya juga anak-anak. Kalau dia sudah kepengin, dia pegang dengan sungguh-sungguh. Nah, tes case-nya sama dengan kita ya, sebagai orang dewasa. Apakah engkau mau merelakan keegoisanmu ini dibuang ya? Tidak mementingkan diri sendiri. Kalau ada orang lain lebih perlu, ya sudahlah, diberikan dia dulu gitu ya. Pernah enggak demikian? Pak Gem pernah enggak demikian? Ya pernah, yang gampang aja kita waktu antri di mana di supermarket apa, kalau kita belanjanya banyak dan di belakang kita ini belanjanya cuma 1 botol minuman ya, kita persilakan dia, Mas
duluan lah. Kalau dia tunggu kita kan lama, bukan lama lagi, lama. Tapi ya saya persilakan dia, silakan duluan. Pak. Oh iya, terima kasih. Karena Kecuali dia kasirnya ada ada lorong ya, banyak ya, terus ada tulisan ini yang barang belanjaan sedikit gitu ya. Tapi ya, kalau kasirnya cuma 2 gitu, ya semua sering saya penuh. persilakan gitu. Mereka cuma ada beli rokok cuma 1 pak itu, beli minuman 1 botol. Dia harus tunggu saya belanjanya banyak kan lama. Silakan duluan Pak. Oh iya, terima kasih ya. Nah itu kan masalah belanja ya, Yang nggak gampang kekurangan aja, suatu gampang apa. aja. Tetapi kalau itu milikmu, terus ada orang lain perlu bagaimana? Nah itu. Mau merelakan apa enggak? Hmm. Nah, seringkali itu saya begini ya, dapat uang transferan, terus ada orang mengetuk pintu dan ia membutuhkan uang, saudara. Bagaimana sikapnya? Apakah mendahulukan kebutuhan orang lain atau kebutuhan diri sendiri? Ya, kalau kita mau seperti Yesus, ya pasti menolong orang lain lebih dulu. Tidak egois ya. Berulang kali saya, oh iya enggak apa-apa, saya relakan dulu. Nanti Tuhan pasti kasih aku kembali. Sungguhan saudara, enggak lama itu masuk transferan. Jauh lebih banyak dari yang saya berikan kepada orang itu. Jadi prinsip mau seperti Yesus itu enggak mudah ya. Menanggalkan egoisme, menanggalkan kebutuhan diri sendiri. Kadang-kadang mungkin saudara memilih apa ya yang saudara inginkan ya, seperti anak-anak tadi menukar kuenya dengan kue orang lain yang dia tidak pilih itu, rela atau tidak. Maka dari itu mengikhlaskan atau menghilangkan egoisme, egosentris itu tidak mudah. Hari ini banyak orang itu egosentris ya. Saya baru saja mendapatkan pertanyaan dari seorang hamba Tuhan. Saya harus memberkati pernikahan yang tidak disetujui oleh orang tua, bahkan mereka sudah diusir. Loh, ini kan bertentangan dengan firman Tuhan ya. Ya bagaimana kita bisa memberkati tapi orang tuanya tidak ada gitu ya. Ya kecuali kalau dia sudah melampaui usia, orang tuanya sudah meninggal dan sebagainya. Tetapi kalau ada orang tua dan ini terjadi masalah kan harus ada pemberesan terlebih dulu gitu ya. Masuk kawin lari ya. Mungkin di agama lain dipersilakan justru kawin lari dulu ya, agama lain itu. Tetapi di dalam kekristenan ada hukum Taurat, ada 10 hukum, the 10 commandment. Hormatilah kedua orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan di tanah yang diberikan kepadamu. Loh, kalau sudah tidak ada restu tapi nekat menerjang, itu kan namanya break the law. Itu namanya merusak hukum Tuhan. Miss the target. Artinya apa? Tidak sesuai arahan, tidak tepat sasaran ya saudara-saudara. Saya katakan ya tidak bisa, karena harus berdamai dulu dengan kedua orang tuanya. Masalahnya apa? Harus dibongkar dulu, lah dikonseling dulu, juga dibicarakan baik-baik. Nah, pengalaman saya pernah mendesain kamar pengantin. Tapi kok pengantinnya sudah senior gitu ya. Jadi kami tanya, loh, baru menikah tak gitu. Maksudnya bukan pernikahan sambung ya. Suami mati atau istri meninggal terus mereka menikah lagi, bukan. Ternyata mereka itu kenapa? Tidak disetujui oleh kedua orang tuanya. Sehingga mereka menunggu orang tuanya meninggal baru menikah. Ini bener apa salah Pak Gem? Ya, Kayaknya bener ya. bener. Kayaknya bener karena orang yang tidak setuju wis tidak ono ya. Menyukakan orang tuanya kan itu. Tapi saya pikir-pikir lagi, ya ada salahnya juga gitu loh ya. Kenapa? Ini kenapa kok enggak diselesaikan baik-baik ketika Masalahnya apa kan harus diselesaikan. Iya. Gitu loh. Ternyata masalahnya itu ketimpangan ekonomi. Saya pikir ya ini kan harus bisa diutarakan ya. Karena si wanita lebih tinggi kedudukan, lebih banyak uangnya daripada
si pria gitu ya. Ketakutan orang tua kan maksudnya bahwasanya si pria tidak bisa memenuhi kebutuhan si wanita. Nah ini sebetulnya kan masalah kecil ya. Kalau hati sudah bersatu, kalau si pria ini juga giat bekerja, baik orangnya, ya sebetulnya soal penghasilan tuh enggak masalah. Hanya soal gengsi Ya aja. hanya soal gengsi. Sebetulnya ya suruh aja si wanita berhenti kerja kan sudah. Jadi tergantung kepada pria ya kan. Kalau dia cinta kan pasti mau. Itu ya harus diselesaikan. Ya, dengan tapi baik. ya Dia kan khawatir nanti anaknya itu dijadikan kacung sama nyonyanya karena tidak beradanya dia. loh yang enggak setuju itu yang wanita kok, bukan Oh, yang yang pria. setuju yang wanita. Oh, Ya ya. maksudnya Ya, itu nanti tidak mau melepaskan anunya. egonya, ya Egonya. egonya enggak mau dilepas. Orang tua enggak mau melepasin ego ya. Orang tuanya enggak mau melepaskan egonya karena menganggap bahwa pria itu harus berpenghasilan lebih banyak daripada sang istri. Nah kalau prianya pendeta ya apa? Iya, Siap batu. ciak batu kan. Tapi sampai hari ini enggak ada pendeta yang ciak batu ya. Malah ciaknya berlebih-lebihan sampai kolesterol. Pendeta-pendeta sakit karena kebanyakan makan ya. Ojo seperti Imam Eli ya. Waktu seorang pendeta ngelamar ke calon mertuanya, ya ditanya, kerjaanmu apa pendeta? Loh, anakku mau kamu makan di batu dah. Ya batu karang yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, my provider, ya kan? Ya inilah hal-hal yang sebetulnya secara apa ya, kekeluargaan bisa diselesaikan lah ya, supaya mata rohani kedua belah pihak bisa terbuka. Lah kalau belum apa-apa sudah tidak ada berkat dari orang tua itu nanti kan hidupnya susah gitu ya. Kami melihat ya, kami sebagai hamba Tuhan tuh melihat orang konseling kehidupan susah. Kenapa? Ternyata mereka nggak disetujui. Sampai hari ini bahkan hamba Tuhan yang maksa menikah karena cinta saja ya, dan dua orang tua tidak setuju, itu hidupnya susah loh sampai hari ini. Bener loh. Kalau mau bukti nanti saya buktikan. Kalau mau bikin skripsi, pemberesan itu terlebih dahulu ya. ya itu bisa dibikin tesis ya. Orang tua juga jangan mengeraskan hatinya, ya. Jadi ya sebagai orang tua kan harus melepaskan anaknya tergantung pilihannya. Kita tidak bisa loh ya mengatur-ngatur kehidupan anak ya. Kita serahkan. Menganjurgi ya selanjutnya mereka yang menjalani kehidupan ya terserah mereka. Nanti ya ada baiknya ada jeleknya ya jangan, jadi orang tua tidak disalahkan kan, karena dia dulu menyetujui terus terjadi sesuatu yang nggak baik, orang tua disalahkan ya. Jadi bilang papa dulu menyetujui aku kawin dengan dia. Ya apa salah lagi orang tuanya itu ya, itu tanggung jawab sendiri-sendiri. Iya, setelah kawin ya tanggung jawab sendiri. Waktu anak saya mempunyai seorang pacar yang kurang benar ya saya katakan ya terserah kamu, kalau kamu itu pilihanmu ya terserah, tapi nanti kalau ada terjadi apa-apa kamu jangan datang kepada papa. Ya dulu papa benar, dulu sudah lewat itu, dulu papa benar. Jadi penyesalan itu terlambat. Tidak nuruti papa, nah, itu sudah penyesalan itu sudah datangnya terlambat sudah. Ya jadi harus semuanya dijadikan baik lah. Nah cuma hanya dengan Yesus itu semuanya bisa selesai. Jadi seharusnya maka dari itu pertumbuhan kerohanian itu penting ya. Iya. Karena disitulah ujian-ujian kehidupan tadi menampakkan rohani saudara ini sampai di mana ya. Kalau ada seperti tadi itu pernikahan yang demikian itu sungguh-sungguh membutuhkan kedewasaan kerohanian yang prima. Betul ya? Itu buah yang pertama apa sih? Kasih. Kalau udah ada kasih semua berantakan pastinya. Cuma kan percekcokan itu bisa diselesaikan dengan kasih. Kalau saya mengasihi, saling mengasihi ya sudah selesai semuanya, tidak ada masalah kan. Hari ini kan banyak orang minggat, anak wanita tidak mau diatur orang tuanya, minggat, hidup mau semau-maunya. Nanti dia pulang mungkin membawa nama yang jelek atau
puji Tuhan nek membawa nama baik ya, tapi nek membawa nama jelek kan menghancurkan hati. Maka dari itu perlu berdoa. Itulah perlunya kita mendoakan ya. Jadi hari ini memang kedewasaan rohani itu diperlukan. Jadi jangan stunting ya. Jangan merasa pergi ke ibadah sudah cukup. Tidak pernah belajar firman, tidak pernah merenungkan firman, tidak pernah berguru, mencari guru untuk menjelaskan. Akhirnya apa? Di usia yang tua melakukan hal-hal yang sebetulnya kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan, tetapi yang kelihatannya benar menjadi salah ya. Di mata Tuhan tetap salah gitu ya. Jadi ayo kita belajar ya, supaya rohani kita ini dipenuhi dengan firman dan mengerti, bukan hanya seperti orang Farisi tadi, volume hati, bukan volume perkataan. Amin. Mari kita semangat untuk belajar tentang pertumbuhan rohani. Besok disambung lagi. Haleluya. Ayo kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, Haleluya. karena setiap hari Engkau memimpin kami dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Hari demi hari Engkau tuntun kami agar kami menjadi seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Yang sakit pasti sudah disembuhkan. Amin. Yang ada masalah pasti sudah diselesaikan. Amin. Yang kesulitan kerja pasti sudah disediakan. Amin. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you guys. See you tomorrow. Selamat pagi Ingso, selamat pagi Tiar. See you tomorrow guys. God bless you. Haleluya.